Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almafida Febri Ningtyas dari kelas MPIE 4A1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai explanatory factor analysis atau disingkat dengan EFA menggunakan data dari pertemuan sebelumnya. Namun kali ini hanya menggunakan bagian dari satisfaction-nya saja. Oke, langsung saja untuk melakukan analisisnya, kita klik Analyze, kemudian ke Dimension Reduction, kemudian kita klik Vector. Nah, di sini kita pindahkan semuanya ke kanan. Kita klik yang deskriptif. Nah, di deskriptif ini kita pilih anti-image dan KMO. Kemudian continue. Untuk extraction, kita pilih yang script plot. Kita continue lagi. Untuk rotation, kita pilih yang Verimax. Kita continue lagi. Untuk scores, kita pilih yang set as variables dan display-nya. Kita checklist juga, kita continue. Kemudian untuk option, kita pilih yang sorted by size. Kita continue, kemudian oke. Nah, di sini akan diproses untuk output faktor analisisnya. Nah, pertama-tama ini ada KMO. Nah, KMO-nya ini bernilai 0,528. Nah, KMO-nya ini dapat dinyatakan valid karena lebih dari 0,5 atau batasnya itu 0,5. Jadi, karena ini 0,528, maka dinyatakan valid, walaupun memang sangat mendekati batas ambangnya. Lanjut, untuk anti-image matrix-nya, ini juga dinyatakan valid, karena kita bisa lihat di anti-image correlation, untuk setiap itemnya ini memiliki kode numerik ya, atau kode A seperti ini, huruf A, di setiap angka yang terbesar. Nah, oke, lanjut ke commonalities. Untuk commonalities ini menunjukkan sumbangan efektif dari masing-masing indikator item yang ada. Nah, untuk SQ1 ini menyumbangkan 0,695, untuk SQ2 menyumbangkan 0,621, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada total variance explains. Nah, di sini menjelaskan presentase nilai varian dari faktor yang akan terbentuk nanti. Di sini sudah ada presentase dari nilai varian dari masing-masing komponennya. Ada 3 bagian, initial agent values, extraction, dan rotation. Nah, di sini presentasenya. Oke, kita lanjut untuk strip plot. Untuk strip plot ini merupakan grafik di mana kita bisa melihat faktor yang terbentuk dari 7 item yang ada. Kita lihat hasil kerja kita sebelumnya, kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, Factor, kemudian kita klik yang Extraction. Kita bisa lihat di sini agent values-nya ada 1, maksudnya bernilai 1, di mana nantinya faktor yang akan terbentuk akan bernilai lebih dari 1 atau di atas 1. Kita balik lagi ke tabel yang total variance explains. Nah, karena tadi harus di atas 1, maka kita bisa lihat di sini hanya ada 3 faktor yang bernilai lebih dari 1, yaitu komponen 1, 2, dan 3. Sedangkan komponen 4-7 ini kurang dari 1, sehingga tidak termasuk faktor yang akan terbentuk nanti. Oke. Cara membaca grafiknya, kita bisa lihat, tadi kan batasnya 1 ya. Jadi kita tarik aja garis ke sana, ke samping. Nah, jika kita tarik garis ke samping ini, kita bisa lihat ada 3 faktor yang masuk. Nah, ada faktor, ada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk komponen matrix. Nah, di sini akan menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk tadi. Nah, di sini sudah terbagi-bagi menjadi 3 komponen. Nah, di sini juga urutannya sudah berubah ya. Oke, untuk yang SQ7 ini yang
min 0,769 masuk ke komponen 1, 0,028 masuk komponen 2, min 0,405 masuk ke komponen 3, dan selanjutnya seperti ini, sudah terbagi. Oke, selanjutnya untuk rotate komponen matrix. Di sini kita akan mengetahui item mana saja yang akan masuk ke dalam komponen ketiga ini. Kita bisa lihat dari nilai korelasi yang paling tinggi atau nilai korelasi yang paling besar. Kita bisa lihat akan masuk ke faktor yang mana. Nah, pertama ini ada SQ7. Untuk nilai korelasinya yang paling besar itu 0,08. 0,068 ini masuk ke komponen kedua. Sedangkan SQ1 yang terbesar itu 0,782 masuk ke komponen 1. Untuk SQ2 yang terbesar itu 0,777 ini masuk ke komponen 2. Untuk SQ6 ini yang terbesar 0,348 ini masuk ke komponen 1. Untuk SQ3 ini yang terbesar 0,287 ini masuk ke komponen 1. Untuk SQ4 yang terbesar itu 0,798 ini masuk ke komponen 3. Dan untuk SQ5 yang terbesar itu 0,391. Ini masuk ke komponen kedua. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada komponen transformation matrix. Nah, di sini kita bisa melihat dan menilai faktor mana saja yang nantinya layak atau tidak layak untuk kita analisis. Nah, di sini kita bisa melihat melalui nilai korelasi dari masing-masing faktor atau komponen yang terbentuk. Oke, untuk komponen pertama kita bisa lihat di sini nilai korelasinya itu 0,856. Nah, untuk komponen yang kedua nilai korelasinya 0,253 dan yang komponen 3 nilai korelasinya 0,338. Nah, karena batasnya itu 0,5 akan dinyatakan layak apabila lebih dari 0,5, maka kita bisa lihat untuk komponen 1 ini dinyatakan layak untuk dianalisis karena lebih dari 0,5. Sedangkan yang komponen 2 ini tidak layak untuk dianalisis karena kurang dari 0,5, dan yang ketiga juga tidak layak untuk dianalisis karena kurang dari 0,5. Nah, setelah itu sudah ini tidak perlu. Kemudian kita kembali ke data view-nya, kita lihat di sini sudah muncul ketiga faktor yang terbentuk. Seperti itu. Oke, sekian video mengenai explanatory factor analysis. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.